wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan tentang dakwah Rasulullah di kota Mekah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Wafa, Intan, Mutia, Sarin, India, alhamdulillah semua semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar dan melakukan hal-hal berbeda. Nah, siapa yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Ya, keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, bagaimana ada yang tahu tidak bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Jahiliyah dan menyimpang dari ajaran Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, menyimpang dan jahiliyah ya. Contohnya apa? Ayo dan Indi. Menyembah berhala, Sharing apa? berjudi dan miras, Gak apa-apa? Gak putih ya? membunuh anak perempuan. Itu contoh-contohnya ya. Nah, ya betul sekali. Rasulullah dulu sebelum memulai dakwahnya, masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah. Mereka suka berfoya-foya, berzina, berjudi, minum minuman keras, membunuh anak-anak perempuan. Karena mereka menganggap bahwa perempuan itu hina. Lalu mereka menyembah berhala. Nah, makanya Rasulullah datang atas perintah Allah untuk berdakwah di Arab. Nah, sebelum Rasulullah berdakwah, Rasulullah memulai dakwahnya ketika Rasulullah telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, pengangkatan Rasulullah ketika menjadi nabi yaitu ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama untuk Rasulullah, yaitu surat apa dia tahu? Dia tahu? Surat apa? Wahyu yang pertama. Al-Alaq ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada masa turunnya wahyu yang pertama itu Rasulullah diangkat sebagai nabi, tapi pada saat itu Rasulullah belum mulai berdakwah. Nah, setelah beberapa waktu dan beberapa kurun waktu, Allah menurunkan wahyu lagi untuk Rasulullah untuk yang kedua, yaitu turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, pada wahyu yang kedua ini Allah sudah mulai memerintahkan Rasulullah untuk mulai berdakwah. Nah, apa saja dakwah yang didakwahkan kepada masyarakat Arab? Yang pertama itu ada tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua ada hari kiamat. Karena bangsa Arab itu mereka tidak mau mengakui adanya hari kiamat. Mereka takut akan hal yang akan datang. Yang ketiga itu kesucian jiwa, dan yang terakhir ada persaudaraan dan kesatuan. Nah, ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah itu menggunakan beberapa metode strategi. Nah, strategi yang digunakan Rasulullah ada dua. Yang pertama, strategi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu secara terang-terangan. Ya, terang-terangan. Nah, ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah itu berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, seperti istrinya, kerabat dekatnya, dan sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Dan Rasulullah pun berdakwah itu kepada orang-orang yang beliau itu yakin bahwasanya kalau setelah itu berdakwah, Rasulullah berdakwah ajaran Islam, mereka dapat menerimanya. Nah, situ. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun itu ada orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang pertama yang masuk Islam itu disebut Asadikuna atau
sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Affan, sama Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Nah, setelah 3 tahun berjalan, setelah sembunyi-sembunyi, Allah menurunkan firman-Nya lagi, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa ayat yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 100, 214 dan 216. Dan juga terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 91 yang di situ itu memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah ayat itu turun, Rasulullah pun mulai berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat. Nah, cara Rasulullah dalam berdakwah secara terang-terangan itu ada dua. Yang pertama, Rasulullah itu mengumpulkan kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya itu masih keluarga. Kalau kita namanya terah, satu terah. Nah, Rasulullah mengumpulkan dalam satu undangan jamuan makan siang. Kemudian yang kedua, dengan cara Rasulullah mengumpulkan warga atau masyarakat Arab itu berkumpul di Bukit Sofa, dan Rasulullah pun langsung mendakwahkan apa yang akan didakwahkan, tauhid dan lain sebagainya. Nah, tidak banyak juga yang menolak atas dakwah Rasulullah tersebut. Kemudian dari dakwah sekarang ini mulai banyak pengikut Rasulullah dari berbagai negara, berbagai daerah, berbagai suku, tapi tidak banyak juga yang tidak menerima. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Mbak Indi. Kenapa Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi? Nah, ya, karena apa? Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah kan membawa ajaran yang bertentangan dengan masyarakat Arab. Dulu masyarakat Arab suka berfoya-foya, berzina, masih jahil. Nah, Rasulullah membawa ajaran yang berbeda, bertentangan dengan tradisi masyarakat Arab, bertentangan dengan kebiasaan dan bersimpangan dengan keyakinan masyarakat Arab. Maka dari itu Rasulullah mendakwahkan sembunyi-sembunyi dulu kepada siapa yang Rasulullah itu yakin bisa menerimanya, menerima ajaran Rasulullah itu, karena untuk menghindari perpecahan. Karena apa kan? Saling menolak loh. Dari masyarakat Arab nggak bisa menerima, dan Rasulullah menyampaikan ajaran yang seperti itu, yang berbeda. Ada lagi? Bagaimana reaksi masyarakat Arab terhadap dakwah Rasulullah? Nah, reaksinya itu yang pertama itu mereka itu menolak, mereka itu keberatan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu mengajarkan adanya persamaan hak dan kedudukan di setiap manusia, setiap umat, setiap manusia. Nah, mereka itu keberatan karena mereka itu memiliki tradisi hidup
gantian dalam menyembah sembelihan mereka. Mereka itu mengusulkan untuk mengakhiri permusuhan dengan cara mereka itu bergantian dalam menyembah sembelihan mereka. Misalnya hari ini kita orang Islam harus menyembah apa yang orang kafir sembah. Besoknya gantian mereka juga harus menyembah apa yang kita sembah. Seperti itu, mereka mengusulkan seperti itu. Tetapi Rasulullah tidak menerimanya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Oh ya, nanti di rumah diulang kembali, ditulis ya. Besok kalau pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Oke? Mungkin cukup sekian. Semoga kita selalu dimudahkan dalam berbagai hal, dalam kebaikan, dalam belajar, dan dimudahkan kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah untuk kedua orang tua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.